وصحبه Rahim qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi wa iyyakum amin. Wal bashariyatu hiya ainul ijazihi fa huwa basharun min jinsil bashar lakinnahu mutamayyizun anhum bima la yalhaquhu bihi ahadun minhum aw yusawihi kama qala sallallahu alaihi wasallam an nafsihi fil hadits sahih inni lastu kahayatikum inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yusqini. Wal basyariyatu utawi sifat kemenungson ya basyariyah iku ainu ijazihi kahanani olehi napasakeni Kanjeng Nabi. Bahwa moko utawi Kanjeng Nabi iku basarun menungso min jinsil basar saking jenis menungso, termasuk sifat yang dimiliki oleh Nabi adalah sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Di depan diterangkan bahwa Kanjeng Nabi juga mempunyai sifat ubudiyah, penghambaan. Basyariyah itu sifat kemanusiaan, sifat seikandi minusa, engki bisa ada bisa ngakan, abini, tedung, ibadah, dan seterusnya, bisa sakit, dan lain sebagainya. Dan sifat kemanusiaan ini merupakan zatiyah yang melemahkan kepada non-muslim, termasuk mukjizat. Dengan mempunyai sifat kemanusiaan, Nabi itu adalah dapat melemahkan kepada hujah-hujana orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena sifat kemanusiaan itu merupakan zatiyah, ijaznya, melemahkannya kepada orang-orang kafir. Bahwa Nabi itu adalah basarun, manusia biasa, min jinsil basar, dari jenis. Pembeda itu bima la yalhaquhu bihi ahadun, bima kelawan barang, kalawan sebab barang, la yalhaquhu kang ora bisa nyusuli atau nemuni hu ing Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bihi kalawan emak sopo ahadun wong siki minhum saking basar, dengan sifat-sifat yang tidak bisa dikejar oleh siapapun, oleh seseorang. Au yusawihi, atau bahkan tidak bisa menyamai sifat kemanusiaannya dengan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Nabi. Jadi tidak bisa sama kedudukannya sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Nabi dengan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia-manusia secara umum. Jadi ada betul Nabi itu adalah mempunyai sifat kemanusiaan, bisa makan, bisa tidur, tapi Nabi tidak sama dengan manusia, sebab Nabi itu punya keistimewaan tersendiri. Walaupun bisa makan, kadang makanan sedikit itu bisa mencukupi untuk orang banyak. Sedangkan kita sapereng bahkan untuk orang. Makanan banyak cukup sendiri. Kalau Kanjeng Nabi itu makanan sedikit cukup Nabi untuk mencukupi orang banyak. Jadi banyak kelainan-kelainan, walaupun itu punya sifat kemanusiaan, tapi sifat kemanusiaannya itu beda dengan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh orang banyak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama koyo oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nafsihi saking awak dhewe ini Kanjeng Nabi fil hadis sahih, yang dalam hadis kang sahih, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kepribadian
Kanjeng Nabi itu sendiri, inni lastu kahayatikum, inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yusqini. Ini satu ingsun iku lastu ora ono ingsun iku kahayatikum koyok tingkah sira kabeh. Ini satu ingsun iku abitu ngenep ingsun inda rabbi ing dalem ngersani pangeran ingsun. Yut'imuni aweh pangan sapa rabbi ne ingsun wa yusqini lan aweh ngombi sapa rabbi ne ingsun. Saya ini tidak seperti kalian semua. Saya bersama Allah, nginep, akumpul bersama-sama Allah. Makanan itu tidak sibuk dengan pekerjaan, tahu-tahu ada orang manggil untuk memberikan makan. Itu bedanya dengan kita, sifat kemanusiaan kita tergantung kita dapat makan dengan pekerjaan. Muntah kerja ngalahin apa banyak beralasan bermakyai bunda se aktif pak sumpojeng berjamaah tiap hari ento bodo tase apolang. Tapi sulit untuk berjamaah. Kadang ento bodo se alasan bermasa aktif pak berjamaah karena ento nyabode sabar. Cek tak cukup bula muntah mento. Nah, ento tergantung kalaban pekerjaan datangnya makanan yang kita makan. Nah, untuk wajar entornya mana minusa pada umumnya seperti itu. Pasti terkait kalaban pekerjaan. Tak serta-merta datang kasih mun kanjeng Nabi tidak seperti itu. Kanjeng Nabi ya memang dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Walaupun datangnya makanan itu juga lewat manusia juga. Artinya tidak serta-merta langsung turun dari langit akan diberikan hanya tinggal makan, tidak seperti itu. Cuman datangnya itu secara spontanitas di saat Nabi lapar ada orang saja yang memberikan makanan. Jadi tidak kepikiran, tidak menjadi kepikiran datangnya dari mana makanan itu. Ini bedanya dengan manusia pada umumnya. Wa bihaza dan kalawan isi tangis lewat sabda Rasulullah, inni lastu kahayatikum inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yusqini. Zohara anna wasfahu sallallahu alaihi wasallam bil basyariyah yajibu ayyaqtarina bima yumayyizuhu an ammatil basyari. Dengan demikian nampak bahwa sifat yang dimiliki oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil basyariyati kalawan sifat kemanusiaan yajibu wajib apa ayyaqtarina yen to babarengan sapa kanjeng Nabi bima kalawan sifat yumayyizu kang mbedani apa mahu ing nabi an ammatil basyari saking keumumane menungso. Karena kanjeng Nabi itu tidak sama sifat kemanusiaannya dengan manusia pada umumnya, maka dituntut Nabi itu harus mempunyai sifat yang dapat membedakan antara keumumannya sebagai manusia dengan manusia, sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Nabi. Min zikri khasaisihi saking nyebut pira-pira kekhususannya kanjeng Nabi al-faridati kang dewe. Jadi harus ada sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh sifat-sifat oleh manusia yang berupa sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh orang umum. Jadi harus punya keistimewaan tersendiri. Wa manaqibihil lan manaqibi kanjeng Nabi alhamidati kang den puji. Dan manaqib sejarah biografi kehidupannya yang terpuji, yang tidak menyebabkan sejarah hidupnya itu yang menyebabkan menyundutkan atau tercelanya kepada
beliau. Wahaza utawi tamyiz iku laisa khasan bihi sallallahu alaihi wasallam bal huwa amun fi haqqi jami'i rusulillahi subhanahu wa ta'ala. Wahaza utawi tamyiz iku laisa ora ono apa haza iku khasan iku tertentu bihi kalawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat kemanusiaan yang beda dengan yang dimiliki sifat kemanusiaan oleh manusia pada umumnya, ini bukan hanya dimiliki oleh Nabi. Bal huwa amun, bali utawi tamyiz sifat pembeda itu amun. Bahkan ya. Amun adalah umum fi haqqi jami'i rusulillahi sallallahu alaihi wasallam ing dalam haki sekabehane pira-pira utusane Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat kelainan kemanusiaan yang dimiliki oleh kanjeng Nabi itu bukan tertentu kepada Nabi saja, bahkan dimiliki oleh semua utusan. Itu sama-sama mempunyai sifat kemanusiaan yang beda dengan manusia pada umumnya. Pokoknya mentok artena sifat yang dimiliki oleh Nabi dan para Rasul yang lain punya sifat yang beda, yang tidak bisa sama dengan sifat-sifat manusia pada umumnya. Intinya mentok. Kenapa Nabi, para utusan baik kanjeng Nabi Muhammad ataupun utusan-utusan yang lain dituntut harus mempunyai sifat kemanusiaan yang beda dengan manusia-manusia pada umumnya, litakuna nawratuna ilaihim la'iqatan bimaqamihim. Litakuna drapun ono apa nawratuna pandangan kita ilaihim maring rusul iku la'iqatan iku patut bimaqamihim kalawan kedudukane rusul. Wa dzalika li'anna mulahadzatal basyariyah al-'adiyati al-mujarradati fihim duna ghairiha ya nuzratun jahiliyatun syirkiyatun. Wa dzalika demikian itu tuntutan harus beda sifat-sifat Rasul dengan sifat-sifat kemanusiaan pada umumnya, li'anna mulahadzatal basyariyati karena melirik sifat kemanusiaan al-adiyati yang biasa, al-mujarradati yang murni fihim kang melulu fihim ing dalam rusul duna ghairiha tidak lain basyariyah yang dimiliki pada umumnya, dia mulahadzah tersebut menganggap bahwa sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Rasul yang lain harus kan dituntut bahwa sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Rasul yang lain harus beda dengan sifat kemanusiaan yang dimiliki manusia pada umumnya. Karena yang melihat sifat kemanusiaan yang biasa, yang murni dimiliki oleh Rasul, tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, dan menurut pandangan orang-orang jahiliyah memang tekanannya untuk sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul dan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia pada umumnya untuk merupakan pandangannya orang jahiliyah syirkiyah yang syirik. Jadi dalam hal ini dituntut harus mempunyai sifat kemurnian yang dimiliki oleh para rasul
yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Karena anggapan bahwa nabi, rasul dan rasul-rasul yang lain mempunyai sifat sama sepertinya manusia pada umumnya. Itu memang pandangannya orang jahiliyah dan syirkiyah. Wa fil Qur'ani syawahidu katsiratun. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa dalil, katsiratun yang banyak. Ala zalika tentang sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul. Fa min zalika, di antaranya dari dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menguatkan bahwa Rasul mempunyai sifat basyariyah, yaitu qaulu qaumi Nuhin, ucapannya kaumnya Nabi Nuh, fi haqqihi, dalam haknya Nabi Nuh, fima hakahu Allahu anhum, dari apa yang diceritakan oleh Allah tentang Nabi Nuh dari kaumnya Nabi Nuh. Izqala, izqala ketika Allah berkata, faqala mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mislana. Pimpinan-pimpinan orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh, ucapannya mala'ul ladzina itu kafaru, pimpinan tokoh-tokohna orang kafir di zamannya Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh, mana roka illa basyaran mislana. Mana roka, saya tidak melihat kamu kecuali hanya melihat manusia biasa sama seperti kita. Untuk anggapannya orang-orang kafir kepada kaumnya Nabi Nuh. Kepada Nabi Nuh. Jadi mengatakan bahwa Nabi Nuh itu adalah manusia biasa, sama dengan kita. Untuk ucapannya kaumnya Nabi Nuh, orang-orang kafir kepada Nabi Nuh. Tidak tidak punya kelebihan apapun yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Itu terdapat surat Hud, dalam surat Hud ayat 27. Wa min zalika, di antaranya dalil-dalil dalam Al-Qur'an, qaulu qaumi Musa, adalah ucapannya kaumnya Nabi Musa wa Harun dan Nabi Harun, fi haqqihima, dalam haknya Musa dan Harun, fi mahakahu, dari apa, di dalam apa yang diceritakan dalam cerita yang dimiliki oleh Nabi Harun, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ucapannya kaumnya Nabi Musa dan Harun. Izqala, ketika Allah Ta'ala berfirman, faqalu anu'minu libasyaraini mislina wa qaumuhuma lana abidun. Kaumnya Nabi Musa dan Harun berkata, apakah kita akan beriman kepada dua manusia ini yang seperti kita juga, sedangkan kaumnya Nabi Musa dan Harun tunduk patuh kepada kita, yaitu Fir'aun. Jadi kaumnya Fir'aun yaitu patuh dan takluk kepada Fir'aun. Kenapa harus beriman kepada manusia, dua orang manusia yang sifatnya sama dengan kita? Lain kalaban Fir'aun. Mestinya karena kaum Nabi Musa mestinya beriman kepada kepada Fir'aun, bukan kepada Nabi Musa dan Harun. Sebab Musa dan Harun hanya manusia biasa sama seperti kita. Wa min dzalika, dan diantaranya dalil-dalil yang menguatkan bahwa
Nabi itu adalah basarun, qaulu Samud, ucapannya kaum Samud, li nabiyin, kepada nabinya kaum Samud, Saleh yang berupa Nabi Saleh. Fima hakahu, tentang apa yang diceritakan oleh Allah, hakahullahu anhum, biqaulihi, dengan firman-Nya, ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Ma anta, tidaklah kamu kecuali basyarun, manusia, misluna, seperti kita. Tidaklah kalian adalah manusia yang tidak seperti kita, akan tetapi merupakan kalian adalah manusia yang seperti kita, tidak punya kelebihan kalian. Kalau kita akan mempercayainya, fakti diayatin, coba datangkan tanda-tanda, in kunta minas shadiqin, jika kamu mengatakan kepada Nabi Saleh, datangkanlah tanda-tanda yang sifat pembeda antara kita dengan kamu. Jika kamu memang betul pengakuannya bahwa kamu itu adalah seorang Rasul. Ini dalam surat Asy-Syu'ara 154. Wa min zalika, termasuk diantaranya dalil-dalil dalam Al-Quran yang menguatkan sifat kemanusiaan terhadap Rasulullah. Qaulu as'am, bukan kepada Rasulullah, kepada Rasulullah, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul-Rasul Allah. Qaulu ashabil aika, yaitu ucapannya penduduk Aika, li nabiyin, kepada nabinya Aika, Syu'aibah, yang berupa Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu nabinya Ashabul Aika. Fi mahakahu, dalam apa yang diceritakan oleh Allah anhum, tentang kaumnya Nabi Syu'aib, Ashabul Aika, biqaulihi, dengan firman-Nya, qalu innama anta minal musakhirin. Ashabul Aika itu berkata bahwa kalian hanyalah orang-orang yang terkena sihir. Jadi ngucapkan Nabi Syu'aib, Ashabul Aika itu lakona ngaku-ngaku dia seorang rasul, bahkan dicap Nabi Syu'aib itu adalah orang-orang termasuk orang-orang yang terkena sihir. Wa ma anta illa basyarum misluna. Tidaklah kalian itu selain manusia sebagaimana kita juga. Jadi bukan siapa-siapa, akan tetapi manusia seperti kita juga. Wa inna dzunnuka laminal kadzibin, dan kita meyakini pengakuan kalian adalah dusta. Jadi saya mengucapkan jadi utusan Allah ke Nabi Syu'aib untuk dianggapnya dusta. Wa min dzalika, termasuk diantaranya dalil-dalil yang menguatkan kepada Rasul-Rasul Allah bahwa seorang manusia, qaulul musyrikina, ucapan orang-orang musyrik, fi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam haknya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqad ra'auhu bi'ainil basyariyah. Orang-orang musyrik melihat dengan pandangan sifat kemanusiaan al-mujarradati, yang murni, fi mahakahullahu, dari tentang apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala anhum, dari orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad, biqaulihi, dengan firman-Nya, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'am
wa yamsi fil aswaq. Mereka orang-orang musyrik berkata, tidaklah kamu ini seorang rasul yang hanya makan makanan seperti kita. Wa yamsi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar untuk mencari mengais rezeki. Ya sama seperti kita. Kalian makan, aku pun juga makan. Masa seorang rasul masa seorang rasul seperti ini? Ya. Jadi anggapannya orang-orang musyrik itu menganggap kepada Nabi Muhammad, ini khusus kepada Nabi Muhammad, dia tidaklah punya kelebihan karena dia makan makanan seperti makan kita. Dia ke pasar-pasar menjajakan dagangannya untuk mengais rezeki, ia sama dengan kita. Ini anggapannya orang-orang musyrik. Ini terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 7. Walaqad tahaddasa Rasulullah SAW, dan betul-betul Rasulullah bercerita tentang tentang dirinya, hadis as-sidqi, tentang cerita kebenaran, bima akramahullah, dengan apa yang dimuliakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min azimi sifati, dari kebesaran sifat-sifat Rasulullah, wa hawarikil adati, dan sifat-sifat kelainan pada umumnya yang dimiliki oleh kebiasaan pada umumnya. Allati tumayyizu, yang dapat membedakan dengan sifat-sifat tersebut ansair anwa'il basyari, dari semuanya macam-macamnya manusia. Jadi memang Kanjeng Nabi banyak bercerita, punya sifat-sifat kelebihan yang beda dengan sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh pada umumnya, sehingga nampaklah keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapa Isam? Hah? Famin zalika, termasuk diantaranya dalil-dalil yang menguatkan bahwa Rasul-Rasul Allah punya sifat kemanusiaan dan punya sifat yang kemanusiaan yang tidak sama dengan manusia yang lain pada umumnya. Ma jaa fil hadis sahih annahu qala tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Annahu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanamu, tidur ainayya, kedua mataku, walayanamu qalbi, akan tetapi hatiku tetap tidak tidur, bangun. Tapi Athena tetap ngiding, walaupun ma'rifatna ento ngedem. Wajah fi sahih annahu qala inni arakum min wara'i dhahri kama arakum min amami. Juga datangnya dari Rasulullah yang merupakan hadis sahih, inni arakum, saya melihat kalian semua, min wara'i dhahri, dari belakangku. Jadi punya spion, bisa melihat ke belakang walaupun orangnya nggak suka ada. Kama arakum min amami, sama saya melihat kamu ketika kamu ada di depanku. Nah, tapi badai budi tetap sama pada edapa oleh Rasulullah. Ya, penglihatan semacam itu merupakan sifat manusia yang hanya dimiliki oleh Rasul, tidak dimiliki oleh pada manusia pada umumnya. Lah, wajah fi sahih annahu qala
utitu mafatiha hazainal ardi. Annahu bahwa kanjeng Nabi qala bersabda, utitu saya diberi mafatiha hazainal ardi. Beberapa kunci gedungnya bumi. Gudangnya bumi. Artinya, kok andai kata Rasulullah terosokia cek kuncena entah labode Rasulullah kapi entah tak repot-repot untuk keti mapolong harta sebanyak, karena dia diberi oleh Allah kuncena. Cuman walaupun adik kunci entah tak KKB kesempatan untuk mapolong dunia. Menek kandik lagi nonton. Lebih kan? Nah, kami tolak kirana untuk pengajian pembacaan kitab mafahim menjadi buah antusaha. Nyokopakan kandidat saos secara laki mun bade salah hilak baik dalam pembacaan harokatna, nausorotna ataupun maknana ataupun muratna untuk orang pas mulai yang untuk orang secara jarajana karena untuk baca ya ada para kiai mun salah kiai kapi untuk pada tak salah norok salah kiai. Terima kasih untuk kirana Allahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على طريقة جمعيات نهضة العلماء